Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar materi biologi kelas 10, yaitu tentang bab Kingdom Monera. Namun demikian, ini adalah video kita yang kedua, di mana di video kita yang pertama kita telah belajar tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Dan di video kedua ini, kita akan belajar tentang Cyanobacteria serta peran bakteri dalam kehidupan. Kita mulai saja dari Cyanobacteria. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang Cyanobacteria, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa Kingdom Monera itu dibedakan dari kingdom-kingdom lainnya karena Kingdom Monera itu inti selnya belum memiliki membran inti atau kita kenal dengan istilah prokaryotik. Nah, sedangkan kingdom-kingdom lainnya itu telah memiliki membran inti. Monera sendiri kingdomnya itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Keduanya dipisahkan karena Eubacteria itu dinding selnya memiliki peptidoglikan, sedangkan Archaebacteria itu tidak memiliki peptidoglikan. Kemudian Eubacteria sendiri nanti akan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bakteri dan Cyanobacteria. Keduanya dipisahkan utamanya adalah karena Cyanobacteria memiliki klorofil, sehingga dia bisa fotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan bakteri itu tidak bisa. Ya, kita bahas lebih spesifik tentang Cyanobacteria. Cyanobacteria itu ciri khasnya seperti tadi telah saya sampaikan bahwa dia punya klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis. Awalnya Cyanobacteria ini dimasukkan ke dalam kingdom Protista yang mirip tumbuhan atau dikenal juga dengan istilah ganggang atau alga. Namun kemudian dipisahkan dari Kingdom Protista, kemudian dimasukkan ke dalam Kingdom Monera karena Cyanobacteria itu belum memiliki membran inti, sehingga kemudian Cyanobacteria lebih layak dimasukkan ke dalam Kingdom Monera. Walaupun Cyanobacteria memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Ya, struktur tubuh Cyanobacteria itu ada yang terdiri hanya dari satu sel atau dia kenal dengan istilah uniseluler. Contohnya dalam hal ini adalah Chrococcus. Ini hanya terdiri atas satu sel. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang dua sel, ini artinya dia sedang melakukan reproduksi yaitu dengan cara membelah diri. Nah, yang multiseluler juga ada untuk Cyanobacteria. Hanya yang multiseluler itu dalam bentuk koloni. Artinya apa? Sebenarnya dia adalah sel tunggal, hanya kemudian hidupnya bersama-sama. Oleh sebab itu maka multiseluler seperti ini dikatakan sebagai multiseluler sederhana, di mana sebenarnya tiap selnya itu adalah satu individu yang berdiri sendiri atau bebas, di mana dia harus mengambil makanannya sendiri, kemudian dia melakukan metabolisme sendiri, tanpa kemudian berbagi dengan sel-sel lainnya. Berbeda dengan tubuh manusia, di mana sel-sel tubuh kita membentuk jaringan-jaringan, kemudian jaringan-jaringan kemudian bersatu membentuk organ, organ-organ kemudian bersatu membentuk sistem organ, kemudian sistem organ bekerja sama membentuk satu tubuh makhluk hidup, di mana kemudian sel-selnya memiliki fungsi peran yang berbeda-beda tergantung sel tersebut membentuk jaringan apa. Misalnya contoh jaringan pernapasan, maka dia akan berperan untuk pernapasan. Sedangkan jaringan pencernaan yang akan membentuk organ-organ pencernaan, tentunya dia berperan untuk pencernaan. Di sini tidak ada masing-masing sel bekerja dengan dirinya sendiri-sendiri, mencerna dengan dirinya sendiri, dia melakukan metabolisme dengan dirinya sendiri. Hanya kemudian hidupnya dia berkoloni atau berkelompok. Nah, untuk yang berkoloni ini ada yang bentuknya bulat seperti mikrosistis seperti ini ya. Jadi dia ada 4 bahkan lebih yang kemudian menyusun seperti bola. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti lembaran. Contohnya ini adalah Merismopedia. Ini bentuknya lembaran ya karena dia tersusunnya ke samping, koloninya bentuknya ke samping, tidak mengumpul seperti bola. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya filamen, yaitu contohnya di sini adalah Anabaena, di mana struktur tubuhnya itu mirip seperti rantai yang memanjang. Ya, seperti layaknya rantai, maka strukturnya juga fleksibel ya, jadi tidak harus kemudian kaku panjang seperti itu, tapi bisa berlekuk-lekuk seperti ini. Ya, selanjutnya adalah habitat dari Cyanobacteria, di mana Cyanobacteria dapat hidup di tanah, batu, maupun di perairan, baik itu perairan laut maupun tawar. Ya, untuk Cyanobacteria yang hidup di perairan, ada fenomena yang sangat terkenal, yaitu bernama blooming algae serta red tide. Blooming algae itu adalah meledaknya populasi dari Cyanobacteria di perairan, sehingga kemudian menutupi permukaan perairan seperti gambar ini. Kenapa kemudian namanya blooming algae, bukan blooming Cyanobacteria? Karena fenomena ini tidak hanya terjadi pada Cyanobacteria, tapi melainkan juga terjadi pada kelompok ganggang atau algae.
Dan karena jumlah dan jenis dari ganggang atau lebih banyak dibandingkan dengan cyanobacteria, maka kemudian diberikan nama blooming algae. Blooming algae bisa terjadi karena masuknya unsur-unsur atau senyawa-senyawa organik maupun anorganik ke dalam perairan dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga menyediakan nutrisi atau makanan buat ganggang atau cyanobacteria, sehingga kemudian cyanobacteria jadi tumbuh dengan sangat cepat dan mendominasi perairan layaknya seperti pada gambar berikut ini. Ya, masuknya unsur atau senyawa organik maupun anorganik ke dalam perairan dalam jumlah yang banyak itu bisa disebabkan salah satunya yang paling utama adalah pemberian pupuk pada sawah atau kebun seperti ini. Nah, pada saat kemudian pupuk ini disebar, pada saat kemudian terjadi hujan, maka air hujan ini akan membawa pupuk-pupuk yang tadi disebar oleh para petani. Nah, pada saat kemudian air di dalam persawahan ini meluap, maka kemudian akan masuk ke dalam perairan di sekitar sawah dan kemudian berkumpul di sungai, sehingga kemudian sungai kaya akan unsur-unsur yang ada di dalam pupuk. Dan cyanobacteria maupun ganggang itu juga bisa memanfaatkan unsur atau senyawa pada pupuk tersebut. Sehingga kemudian pada saat perairan kaya terhadap pupuk, maka itu merupakan makanan yang sangat baik untuk pertumbuhan cyanobacteria maupun ganggang. Sehingga jumlahnya begitu banyak dan menutupi perairan. Seperti ini ya. Nah, seperti ini juga. Ini sama. Ini contoh blooming algae. Kemudian apa yang dimaksud dengan red tide? Ya, red tide itu sama seperti layaknya blooming algae, di mana kemudian terjadi peningkatan populasi yang sangat cepat pada salah satu kelompok cyanobacteria. Dalam hal ini contohnya adalah Oscillatoria, di mana kemudian populasinya meledak. Dan kemudian warnanya tidaklah hijau seperti blooming algae. Kenapa demikian? Karena Oscillatoria itu memiliki pigmen warna karotin atau merah. Sehingga pada saat Oscillatoria jumlahnya meledak di perairan, maka perairan tersebut warnanya jadi merah seperti darah seperti ini ya. Nah, ini juga demikian. Ini dari red tide ini. Nah, fenomena red tide ini pernah terjadi di India dan di Spanyol, di mana kemudian timbul peristiwa hujan darah seperti ini. Tapi ini bukan benar-benar darah ya, tapi melainkan di laut sedang terjadi red tide dan kemudian terjadi topan badai, sehingga kemudian air laut yang mengandung red tide tadi itu terangkat ke atas dan kemudian jatuh di perkotaan dalam bentuk hujan, sehingga kemudian terlihat seperti hujan darah. Ya, untuk beberapa orang yang sensitif, red tide ini bisa menyebabkan kemudian iritasi pada kulit maupun pada mata jika kemudian kita berenang di antaranya. Ya, selanjutnya cyanobacteria dapat hidup secara simbiosis mutualisme, yaitu dengan kingdomnya fungi atau jamur, di mana cyanobacterianya itu adalah jenis nostoc, kemudian bersimbiosis dengan fungi berbentuk struktur baru yang dikenal dengan istilah lichen, atau di Indonesia dikenal dengan istilah lumut kerak. Nah, lumut kerak itu mana? Nah, ini dia. Pada saat kemudian kita lihat pohon-pohon yang di wilayah-wilayah yang udaranya masih belum tercemar, maka kita akan banyak melihat di batang-batang tanaman itu akan ada kerak-kerak seperti ini. Dan ada juga yang dalam bentuk daun-daun seperti ini. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah lichen atau lumut kerak. Nah, ini juga lumut kerak ini ya, yang warna putih-putih seperti panuan pada tumbuhan itu adalah lumut kerak. Nah, ini juga lumut kerak tapi bentuknya seperti daun-daun. Nah, ini yang bentuknya seperti kerak. Nah, kalau kita lihat mutualismenya seperti apa, kita ketahui bahwa cyanobacteria atau nostoc ini itu kan dia memiliki klorofil sehingga bisa fotosintesis. Namun zat makanan yang dihasilkan oleh nostoc tadi melalui fotosintesis itu tidak digunakan sendiri, melainkan kemudian dibagi dengan fungi yang memberikan air. Dan tidak hanya sekedar air yang diberikan oleh fungi, zat-zat hara untuk pertumbuhan juga dibagi dengan nostoc. Dan nostoc itu umumnya adanya di permukaan atas ya, sehingga kemudian efisien untuk fotosintesis. Ya, lichen ini mampu hidup di daerah-daerah yang ekstrim ya, di mana kemudian tumbuhan itu tidak bisa hidup. Contohnya ini di batu-batuan. Kenapa dia bisa hidup di batu-batuan? Karena dia pada dasarnya tidak memanfaatkan batuan tersebut sebagai sumber nutrisinya. Karena sumber nutrisinya itu telah dapat dari nostoc atau cyanobacteria yang mampu untuk fotosintesis. Sehingga kemudian pada saat dia hidup di batu-batuan ini pada dasarnya hanya untuk sebagai tempat menempel. Namun, pada saat lichen melakukan metabolisme, maka akan ada sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh lichen tersebut ke lingkungannya. Nah, beberapa senyawa yang dikeluarkan oleh lichen dalam bentuk metabolit sekunder tadi ada yang bersifat asam. Sehingga kemudian batu-batu tempat dia hidup itu akan tergerus oleh asam tadi dan kemudian hancur. Nah, pada saat kemudian batu hancur, itu akan menjadi sumber nutrisi untuk makhluk hidup lain untuk tumbuh di dalamnya dan memanfaatkan
batuan-batuan yang hancur tadi sebagai sumber nutrisinya. Oleh sebab itu maka lichen kemudian dikenal dengan istilah organisme perintis, yaitu organisme yang mampu untuk menyediakan tempat hidup bagi organisme lainnya. Ya, ini contoh batu yang kemudian makin lama makin hancur karena kemudian digerus atau dihancurkan oleh zat-zat yang dikeluarkan dari metabolisme sekunder dari lichen yang hidup di permukaannya. Kerugiannya adalah pada saat kemudian ada candi yang tersusun dari batu dan kemudian ditempeli oleh lichen, batu-batu pada candi tersebut bisa hancur dan rusak. Ya, oleh sebab itu maka kemudian ada perawatan-perawatan khusus yang dilakukan untuk candi-candi yang terbuat dari batu, terutama untuk menghalangi atau mencegah lichen tumbuh dan merusak batu-batuan candi. Ya, kemudian reproduksi cyanobacteria. Cyanobacteria itu reproduksinya ada berbagai macam cara ya. Yang pertama adalah dengan melakukan pembelahan biner. Kita sudah bahas di bakteri yaitu pembelahan amitosis, ini sama saja ya dengan pembelahan biner. Jadi saya tidak bahas lebih lanjut lagi. Kemudian selanjutnya reproduksinya yang kedua adalah selain dengan pembelahan biner, cyanobacteria mampu untuk melakukan reproduksi dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu kan fragmen berarti potongan-potongan ya. Artinya cyanobacteria yang bentuknya seperti filamen-filamen ini itu mampu untuk memotong dirinya sendiri, yaitu dengan cara mematikan beberapa sel-sel penyusunnya sehingga kemudian terbentuk potongan-potongan atau dikenal dengan istilah hormogonium, dan tiap potongannya ini akan membentuk satu individu baru. Dan potongan-potongan ini bisa juga terjadi karena faktor fisik ya, misalnya terhempas oleh gelombang kemudian patah strukturnya. Maka tiap patahan-patahan dari tubuh cyanobacteria tersebut akan menjadi individu baru. Itulah yang dikenal dengan istilah fragmentasi. Berikutnya reproduksi pada cyanobacteria itu bisa dilakukan dengan cara membentuk endospora. Ini mirip seperti bakteri ya, emang dia masuk ke dalam kelompok Eubacteria. Untuk endospora ini, strukturnya dikenal dengan istilah akinet. Akinet itu apa? Akinet itu terdapat pada cyanobacteria yang bentuknya filamen, dan ini contohnya adalah pada Anabaena yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk Anabaena yang berbentuk filamen, itu mampu mereka bekerja sama untuk membentuk sel dengan struktur yang sangat kuat dan dinding sel yang lebih kuat dibandingkan dengan sel-sel lainnya. Sehingga pada saat kemudian kondisi lingkungan tidak baik dan mematikan sel-sel pada umumnya, struktur tadi atau yang kita kenal dengan istilah akinet itu dia tidak mati, tapi melainkan dia tahan kebal terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Nah, nanti pada saat kemudian kondisi lingkungannya bagus kembali, maka akinet ini akan melakukan metabolisme dan kemudian melakukan pembelahan-pembelahan sel yang membentuk struktur seperti rantai lagi, maka terbentuklah Anabaena dalam bentuk filamen yang baru. Nah, proses reproduksi seperti ini itu dikenal dengan istilah reproduksi dengan cara membentuk endospora. Ya, demikian struktur dan cara reproduksi pada cyanobacteria. Sekarang kita bahas tentang peran cyanobacteria pada lingkungan. Ya, peran cyanobacteria yang pertama adalah untuk menyuburkan perairan maupun tanah. Caranya adalah dengan menambahkan unsur nitrogen ke tanah atau perairan. Seperti kita ketahui di udara ada unsur nitrogen, namun demikian unsur nitrogen tersebut tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Karena makhluk hidup lainnya itu dia hanya mampu untuk memanfaatkan nitrogen dalam bentuk senyawa nitrat ataupun nitrit. Namun demikian, ada makhluk hidup seperti kelompoknya cyanobacteria yang mampu untuk mengikat nitrogen dari udara yang kemudian diubah menjadi nitrat ataupun nitrit, dan zat tersebut kemudian menjadi bagian dari tanah dan air. Salah satu contoh cyanobacteria yang mampu untuk mengikat nitrogen dari udara bebas itu adalah Anabaena. Di mana Anabaena ada struktur yang namanya adalah heterosis. Ini dia heterosis. Heterosis ini hati-hati ketukar dengan akinet ya. Akinet itu struktur selnya besar, dia endospora. Jadi strukturnya besar, dinding selnya juga agak tebal, kemudian di dalamnya juga terdapat zat-zat makanan. Nah, beda dengan heterosis, di mana di heterosis ini dia ukurannya jauh lebih kecil, tapi bentuknya bulat ya. Itu yang membedakan heterosis dengan akinet. Sedangkan heterosis dengan sel-sel lainnya atau sel-sel vegetatif penyusun dari Anabaena itu dibedakan berdasarkan kandungan klorofilnya yang lebih banyak pada sel-sel vegetatif dari Anabaena. Sedangkan di heterosis itu tidak terlalu banyak sehingga bentuk strukturnya agak sedikit lebih bening. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya, ini akinet atau endospora, sedangkan heterosis yang mampu untuk mengikat nitrogen dari udara bebas ini adalah heterosis. Jadi bentuknya beda sekali ya. Hati-hati ulangan biasanya keluar.
Ya, peran selanjutnya dari cyanobacteria adalah untuk menghasilkan oksigen, baik itu di perairan maupun di darat. Seperti kita ketahui bahwa cyanobacteria memiliki klorofil sehingga kemudian mampu untuk melakukan fotosintesis. Keberadaan klorofil pada cyanobacteria itu menyebabkan kemudian cyanobacteria mampu untuk mengubah karbon dioksida yang berada di udara dan air yang didapatkan dari lingkungannya. Dengan adanya energi matahari dan keberadaan klorofil dirubah menjadi glukosa atau zat makanan, serta juga dihasilkan oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan melalui proses fotosintesis itu akan dimanfaatkan oleh tubuh cyanobacteria dan sisanya itu akan dilepas ke lingkungannya, sehingga lingkungan tersebut akan kaya oksigen. Peran berikutnya ya ini agak merugikan ya, di mana kemudian ada cyanobacteria, contohnya Rivularia, ini memiliki lapisan lendir di permukaan tubuhnya. Sehingga kemudian pada saat Rivularia itu hidup dan berkoloni dalam jumlah yang banyak di batu-batuan, menyebabkan batuan tersebut menjadi licin. Nah, pada saat kemudian ada manusia yang menginjak, maka bisa jadi terpleset dan jatuh. Selain itu, Rivularia juga bisa menyebabkan blooming algae di perairan, yaitu jumlah populasinya meningkat sangat drastis dan cepat dan memenuhi hampir seluruh permukaan dari perairan. Ini contohnya. Ya, blooming algae ini dapat berdampak buruk pada lingkungannya, tergantung pada jenis yang sedang blooming. Contohnya kalau misalnya jenisnya Microcystis, pada saat terjadi blooming algae, Microcystis itu kan menghasilkan toksik atau racun buat kehidupan makhluk hidup yang ada di perairan. Pada saat jumlah Microcystis itu sedikit, tidak blooming, mungkin efeknya tidak terlalu besar karena racunnya mungkin bisa jadi tidak terlalu berbahaya. Tapi pada saat kemudian Microcystis dalam jumlah yang banyak, maka toksik yang dihasil juga akan banyak. Nah, selain itu, jangan lupa pada saat kemudian terjadi blooming algae, maka permukaan ini akan penuh dengan alga atau Microcystis tadi. Maka perairan tersebut akan penuh dengan Microcystis dan bahkan kemudian saking banyaknya itu bisa membuat lapisan tipis di permukaan air. Nah, lapisan-lapisan tipis ini karena Microcystis juga memiliki lendir, maka bisa kemudian menghalangi oksigen yang dari udara bebas itu berikatan dengan air. Sehingga kemudian air yang kemudian mengalami blooming algae itu akan minim oksigen. Akibatnya organisme-organisme yang hidup di dalam air itu akan kekurangan oksigen dan mati. Termasuk organisme-organisme yang cukup besar seperti ikan karena seperti saya bilang tadi, andaikan kemudian alga yang bloomingnya tersebut atau cyanobacteria yang blooming tersebut adalah kelompok yang menghasilkan toksik, maka toksik plus dengan oksigen yang sedikit itu mampu untuk membunuh organisme-organisme yang besar. Contohnya ikan seperti ini ya, dia mati dengan kemudian toksik dan kandungan oksigen yang sedikit di perairan tadi karena tertutupi oleh blooming algae. Ya, red tide tadi kita udah jelaskan juga dan mirip sama seperti layaknya blooming algae, ada keuntungannya juga dan ada kerugiannya juga. Peran selanjutnya adalah ada cyanobacteria yang kemudian kandungan proteinnya itu sampai 70-80% dari struktur tubuhnya. Dan protein ini adalah protein nabati ya. Sehingga kemudian ini sangat menjanjikan untuk sebagai alternatif makanan atau suplemen. Maka kemudian oleh manusia dijadikanlah dia sebagai protein sel tunggal, di mana kemudian spirulina ini yaitu yang cyanobacteria tadi diternakan dalam bak-bak besar seperti ini. Kemudian pada saat populasinya sudah cukup banyak, maka nanti akan diuapkan dan kemudian seperti layaknya pembuatan garam, maka terbentuklah serbuk-serbuk atau bubuk-bubuk dari spirulina. Maka serbuk-serbuk spirulina ini bisa menjadi suplemen makanan protein tinggi untuk orang-orang yang membutuhkannya, seperti misalnya pada saat baru sembuh dari sakit atau dalam proses pengobatan di mana dibutuhkan protein untuk merecovery sel-sel yang rusak. Selanjutnya, serbuk-serbuk spirulina ini kemudian dikemas dalam berbagai wadah seperti kapsul dan dijual dalam bentuk suplemen dan dipromosikan untuk meningkatkan imunitas dan energi dan lain-lain. Ya, selanjutnya kita bahas peran bakteri dalam kehidupan. Ya, peran bakteri dalam kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu peran yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, dalam peran bakteri dalam kehidupan ini, yang harus jadi catatan buat kalian adalah kalian harus hafal nama bakterinya beserta dengan produk yang dihasilkannya.
atau nama bakterinya beserta dengan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri tersebut. Itu harus hafal, biasanya ulangan pasti tidak akan jauh-jauh dari situ. Oke, kita mulai dari peran bakteri dalam kehidupan, yaitu yang menguntungkan terlebih dahulu. Ya, yang menguntungkan terlebih dahulu pertama adalah bakteri bisa kita manfaatkan untuk pembentukan produk nata de coco. Nata de coco itu menggunakan air kelapa ya sebagai bahan dasarnya. Dan bantuan bakteri Acetobacter pseudomonas, maka air kelapa tadi akan dirubah menjadi nata de coco. Cara pembuatannya simple ya. Pertama kali air kelapa biasanya ditaruh dalam wadah yang cukup lebar seperti ini. Kemudian nanti bakteri akan dimasukkan ke dalamnya, maka sedikit demi sedikit akan terbentuk lapisan tipis di permukaan dari air kelapa yang telah kita tuang ke dalam wadah yang lebar tadi. Kemudian makin lama makin tebal, maka terbentuklah nata de coco seperti ini. Nata de coco aslinya tidak ada rasanya ya, oleh sebab itu maka nanti pada saat pengolahannya itu biasa ditambahkan essence. Untuk pengolahannya pertama kali nata de coco yang telah dipanen itu akan dipotong dadu seperti ini. Kemudian nanti barulah dimasukkan ke dalam wadah yang kemudian ditambahkan essence maupun pewarna maupun juga perasa seperti yang dijual-jual di mall maupun pasar swalayan. Nah, nata de coco ini nanti kemudian bisa kita manfaatkan untuk dicampur ke dalam es buah ataupun makanan-makanan lainnya maupun minuman-minuman lainnya. Nata de coco juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan masker ya. Hanya kemudian kita tidak perlu menunggu sampai nata de coco terbentuk sangat tebal seperti yang untuk digunakan dalam industri makanan atau minuman, tapi melainkan cukup tipis seperti ini. Maka kemudian lapisan tipis nata de coco ini bisa dimanfaatkan untuk membuat masker wajah. Nah, seperti ini ya. Nah, dijualnya harganya cukup menggiurkan ya. Mahal maksudnya. Masker harga nata de coco harganya sekian. Tapi kalau kita lihat khasiatnya, masker nata de coco ini mampu untuk mengangkat sel-sel kulit mati serta mencerahkan wajah dan memutihkan wajah. Begitu bunyi iklannya. Next, berikutnya adalah pembuatan yogurt. Yogurt dibuat dari susu ya, sebagai bahan utamanya. Dan bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Cara pembuatannya adalah pertama susu dipanaskan dulu untuk mematikan bakteri-bakteri yang patogen atau yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian setelah itu susu dimasukkan ke dalam wadah yang bersih. Selanjutnya kemudian dimasukkan bakteri untuk pembuatan yogurt tadi. Selanjutnya wadah ditutup dan kemudian dibiarkan hingga beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Maka nanti bakteri yang dimasukkan ke dalam susu tadi akan membuat lapisan krim di atas permukaan susu. Dan lapisan krim inilah yang kita kenal dengan istilah yogurt. Yogurt rasa aslinya itu adalah asam ya, parasa, jadi plain seperti itu. Nah, untuk menambahkan rasa itu digunakanlah baru essence ataupun pewarna ataupun perasa maupun pemanis. Maka kemudian timbullah yogurt-yogurt dengan berbagai varian rasa. Misalnya ada yang rasa coklat, strawberry, kemudian ada yang rasa mangga dan lain-lain. Yogurt itu bagus buat kesehatan ya, dan biasanya diminum atau dimakan dengan dicampurkan ke dalam buah-buahan ataupun bisa dikonsumsi langsung sekaligus. Ya, selanjutnya adalah pembuatan keju. Untuk pembuatan keju bahan dasarnya sama, yaitu susu. Susu kemudian disterilisasi sama seperti pada saat pembuatan yogurt, kemudian ditambahkan dengan bakteri. Nah, bakterinya inilah yang membedakan antara pembuatan keju dengan pembuatan yogurt, di mana pembuatan keju itu diperlukan bakteri yaitu Propionibacterium. Ya, ini adalah Propionibacterium yang tersaring. Ini saringan bakteri dan sudah kita pelajari pada bab virus. Ya, inilah penampakan susu setelah diberikan bakteri Propionibacterium. Dalam beberapa hari kemudian terbentuklah gumpalan-gumpalan seperti ini. Nah, untuk pembuatan keju, gumpalan seperti ini kemudian disaring dan gumpalan-gumpalan yang ada di dasarnya ini kemudian dipisahkan dari airnya. Selanjutnya kemudian diperas atau bisa juga digantungkan seperti ini. Nanti kemudian airnya akan turun ke bawah. Selanjutnya setelah airnya tidak ada, maka kemudian dibiarkan beberapa waktu. Biasanya bisa harian, yang bagusnya itu bisa bulanan ya. Ini namanya istilahnya dibiarkan itu diperam ya. Jadi dibiarkan seperti ini, diperam seperti ini, sampai kemudian nanti gumpalan-gumpalan tadi mengeras dan kemudian terbentuklah keju. Nah, ini kalau dibuka nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini udah mulai terbentuk keju. Nah, kalau disimpannya sebentar sih dia warnanya masih putih seperti ini ya. Nanti kalau makin lama, nanti kalau disimpannya cukup lama, maka dia akan berubah menjadi kekuning-kuningan dan rasanya seperti rasa yang biasa kita makan, yaitu keju. Ya, ini masih dalam hitungan beberapa hari atau minggu ya. Yang bagus itu bisa berbulan-bulan dibiarkannya.
Dan dibungkusnya tidak hanya dengan kain, tapi bisa dibungkus dengan aluminium foil seperti ini, atau dibungkus dalam wadah-wadah cetakan tertentu ya. Ya untuk yang aluminium foil nih kalau dibelah jadi seperti ini. Nah keju yang asli itu sebenarnya dia bolong-bolong seperti ini ya, menandakan terjadinya proses fermentasi, di mana dihasilkan proses fermentasi itu adalah karbon dioksida. Dan karbon dioksida yang terbentuk oleh aktivitas bakteri tadi itu kemudian terperangkap di dalam keju sehingga timbul bolongan-bolongan seperti ini. Ya inilah yang tadi saya katakan tidak harus disimpan dalam bentuk kain ataupun aluminium foil, tapi bisa dalam bentuk cetakan dan kemudian disimpan dalam waktu berbulan-bulan hingga kemudian tekstur dan rasanya berubah sesuai dengan keinginan. Ya ini adalah keju kualitas yang bagus ya, bolong-bolongannya sudah ada sempurna seperti ini. Ya keju yang asli itu sebenarnya ada bolong-bolongannya. Kenapa demikian? Karena proses fermentasi susu oleh bakteri Propionibacterium itu akan dihasilkan karbon dioksida. Dan karbon dioksidanya itu terperangkap di dalam keju yang terbentuk sehingga timbul bolongan-bolongan seperti ini. Ya, peran bakteri yang menguntungkan berikutnya adalah bakteri Escherichia coli atau disingkat dengan E. coli. E. coli ini ada di dalam usus besar manusia. Dan fungsinya adalah untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan yang tidak diserap di usus halus. Dengan bantuan E. coli ini maka kemudian feses atau tinja manusia itu jadinya tidak keras ya, tapi melainkan lunak sehingga mudah untuk dikeluarkan. Juga tidak terlalu lunak. Ya selain untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan, E. coli juga menghasilkan vitamin K yang berguna buat tubuh kita. Umumnya antibiotik digunakan dalam dunia medis untuk menghadapi bakteri-bakteri patogen atau bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh manusia. Sehingga dengan diberikan antibiotik, maka diharapkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita akan mati. Dan antibiotik ini efektif untuk membunuh bakteri patogen, tapi dia tidak bisa membunuh virus. Dan antibiotik itu dihasilkan dari bakteri juga. Ada kelompok bakteri yang sangat kuat dan menghasilkan zat yang mampu untuk membunuh bakteri-bakteri lainnya kecuali kelompoknya, yaitu bakteri dari kelompok Streptomyces. Nah ini terkenal banget nih, kelompok Streptomyces adalah marga bakteri yang hampir seluruhnya itu menghasilkan antibiotik. Nah zat yang dihasilkan atau antibiotik yang dihasilkan oleh kelompok Streptomyces ini kemudian nanti akan diekstrak dan kemudian dibuat dalam bentuk obat, baik itu kapsul maupun dalam bentuk larutan. Ya, peran bakteri berikutnya yang menguntungkan buat kehidupan manusia adalah Rhizobium leguminosarum. Dari kata rhizobium, dari kata rhizo itu artinya akar, leguminosarum berarti tanaman kacang-kacangan. Nah, Rhizobium leguminosarum ini dia akan bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan dan membentuk struktur yang dikenal dengan istilah bintil akar. Nah, ini bintil-bintil akar nih kayak gini nih. Nah, ini adalah simbiosis antara Rhizobium leguminosarum dengan akar dari polong-polongan atau kacang-kacangan. Rhizobium leguminosarum ini memiliki kelebihan di mana dia mampu untuk mengikat nitrogen dari udara bebas. Tumbuhan itu tidak ada yang bisa mengikat nitrogen langsung dari udara bebas dalam bentuk senyawa N2 atau nitrogen. Tumbuhan baru bisa memampatkan nitrogen dalam bentuk senyawa nitrat ataupun nitrit. Nah, makhluk hidup yang mampu untuk mengikat nitrogen dari udara bebas itu salah satu contohnya adalah Rhizobium leguminosarum ini, di mana kemudian hasil pengikatannya itu akan diberikan kepada akar. Dan akar kemudian akan memberikan zat-zat makanan hasil fotosintesisnya ke bakteri Rhizobium leguminosarum tersebut, sehingga terbentuklah simbiosis mutualisme. Dan jangan lupa juga bahwa tidak hanya Rhizobium leguminosarum yang mampu mengikat nitrogen dari udara bebas ya. Tadi di Cyanobacteria kita juga udah mengenal adanya Anabaena, di mana dia memiliki struktur yang namanya heterosis yang berfungsinya yaitu untuk mengikat nitrogen dari udara bebas juga. Namun, untuk tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan, itu yang bisa bersimbiosis di akar tanaman tersebut adalah hanya bakteri Rhizobium leguminosarum. Ya, ini dikenal dengan istilah bintil akar. Ini bintil akar nih. Ini bintil-bintil akar nih banyak di sini. Ya, ini bintil akar juga. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa tidak hanya Rhizobium leguminosarum yang mampu untuk mengikat nitrogen dari udara bebas. Ada beberapa bakteri lainnya yang juga kemudian mampu untuk mengikat nitrogen dari udara bebas. Hanya dia tidak bersimbiosis tapi hidup di tanah. Dan karena hidup di tanah, maka hasil pengikatan nitrogen dari udara bebasnya itu akan diberikan ke tanah. Sehingga kemudian tanah-tanah yang mengandung bakteri Acetobacter chlorococcum, Nitrosococcus, Nitrosomonas, ini akan kaya terhadap senyawa nitrogen.
dalam bentuk senyawa nitrat, nitrit, maupun amonia. Ya, jadi Azotobacter chlorococcum, Nitrosococcus, Nitrosomonas ini adalah bakteri-bakteri yang hidup di tanah, dan keberadaannya ini sangat berperan penting dalam menyuburkan tanah, yaitu dengan cara mengikat nitrogen bebas kemudian diberikan ke tanah sebagai senyawa nitrat ataupun nitrit. Kemudian senyawa tersebut baru bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan sebagai sumber nitrogennya. Selanjutnya adalah bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan yang pertama kita bahas adalah Clostridium tetani. Dari kata namanya udah jelas bahwa ini menyebabkan tetanus ya. Dimana Clostridium tetani ini sebenarnya hidupnya tidak hanya di paku yang berkarat, tapi sebenarnya di tanah, di air itu juga dia bisa hidup. Hanya kemudian kenapa kemudian paku berkarat ini tren? Karena pada saat kemudian seseorang menginjak paku yang berkarat, maka sebenarnya dia akan timbul luka, dan lukanya ini akan menyebabkan Clostridium tetani itu bisa masuk dengan mudah. Kalau kemudian tidak ada luka, maka Clostridium tetani ini tidak akan bisa menyebabkan infeksi pada tubuh manusia. Nah, dengan adanya luka, maka kemudian bakteri-bakteri termasuk Clostridium tetani itu bisa masuk ke dalamnya dan kemudian berkembang biak, sehingga kemudian timbullah benjolan seperti ini. Nah, kejelekan dari Clostridium tetani ini dia akan menghasilkan toksik atau racun, yang racun tersebut akan menyerang sistem saraf sehingga kemudian terjadi kejang pada otot, atau dikenal dengan istilah step ya. Itulah kenapa kemudian pada saat orang terkena tetanus itu dia akan kejang badannya. Ya, bakteri yang merugikan yang kedua yang kita bahas adalah Streptococcus pneumoniae. Dari kata pneumonia berarti dia menyebabkan penyakit pneumonia. Orang yang diduga kena penyakit pneumonia itu biasanya akan dilakukan ronsen pada dadanya. Nah, yang normal itu dia paru-parunya gini ya, bening gini ya, nggak ada kabut-kabutnya. Nah, kalau orang yang kena pneumonia, itu hasil ronsennya akan kelihatan seperti ini, berkabut seperti ini. Ini menandakan bahwa ada cairan-cairan di dalam paru-parunya. Nah, cairan ini diproduksi karena hidup dan berkembang biaknya Streptococcus pneumonia di dalam paru-paru orang yang terinfeksi tadi, sebagai bentuk respon tubuh terhadap adanya kuman penyakit yaitu Streptococcus pneumoniae yang hidup di dalam paru-paru. Ya, penyakit berikutnya yang disebabkan oleh bakteri adalah Mycobacterium tuberculosis. Dari kata tuberkulosis sudah kelihatannya, TBC, tuberkulosis. Maka kemudian bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyebabkan penyakit TBC. Penyakit TBC mirip seperti penyakit pneumonia, hanya jenis bakterinya saja yang berbeda. Kalau pada pneumonia itu disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, kalau pada TBC itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Dan menyerangnya sama, yaitu sama-sama di paru-paru. Hanya kemudian tuberkulosis ini pada saat dia menyerang paru-paru, itu paru-parunya sampai kemudian pembuluh darahnya pecah ya di dalam paru-paru. Akibatnya kemudian darah akan keluar di paru-paru, dan kemudian pada saat orang tersebut batuk, maka darah di dalam paru-paru akan ikut keluar bersama dengan reak. Maka kemudian batuk berdarah itu bisa menjadi penanda seorang terkena TBC atau tidak. Ya, selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, yaitu bakteri yang akan menyebabkan penyakit lepra atau dikenal juga dengan istilah kusta. Orang yang pertama kali terkena kusta itu biasanya akan terjadi lepuh di daerah kulitnya ya, jadi melepuh seperti ini. Kemudian nanti diiringi dengan kematian pada saraf-saraf kakinya ataupun di daerah-daerah yang dia terkena lepra, sehingga kemudian kulit atau daerah tersebut menjadi mati rasa. Dan lepra itu bisa mengena tidak hanya di daerah kaki, tapi bisa juga di tangan seperti ini. Seperti tadi telah saya jelaskan bahwa orang-orang yang terkena penyakit lepra atau kusta ini menyebabkan lambat laun sarafnya menjadi tidak berfungsi. Maka kemudian terjadi kematian sel pada daerah-daerah yang terkena kusta tadi, sehingga berakibat pada putusnya tangan-tangan atau jari-jari orang yang terkena kusta. Nah, seperti ini konsepnya. Ya, ini adalah jari-jari yang putus akibat penyakit kusta. Ya, ini juga ya, jari-jarinya putus akibat penyakit kusta. Ya, kusta tidak hanya menyerang kaki dan tangan, tapi juga bisa menyerang daerah muka atau wajah seperti ini. Ini kena kusta nih, jadi ada benjolan-benjolan seperti ini ciri khas dari penyakit kusta atau lepra. Ya, ini di badan juga penuh dengan kusta atau lepra. Ya, ini muka yang hancur karena penyakit kusta atau lepra tadi. Ya, selanjutnya penyakit berikutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh Shigella dysenteria. Dari kata dysenteria berarti
Bakteri ini menyebabkan penyakit disentri. Bakteri ini masuk ke dalam perut manusia dan kemudian menginfeksi usus dan rektum. Rektum ini adalah bagian sebelum anus pada manusia ya. Jadi sebelum anus tuh rektum dulu, baru kemudian ujungnya atau lubangnya disebut sebagai anus. Nah, yang diinfeksi oleh Shigella dysenteria ini adalah usus dan rektumnya. Akibatnya, orang-orang yang kemudian terinfeksi Shigella dysenteria ini akan mengalami diare. Hanya ciri khas dari Shigella dysenteria yang menyebabkan penyakit disentri itu adalah adanya darah atau bercak-bercak darah pada fesesnya atau pada tinjanya seperti ini nih, merah-merah seperti ini ya. Ini menandakan bahwa terjadi luka pada sistem pencernaan makanannya, yaitu pada usus yang diinfeksi maupun di rektumnya, sehingga kemudian darahnya kemudian bercampur dengan feses atau dengan tinjanya. Ya, bakteri berikutnya yang menyebabkan penyakit adalah Vibrio cholerae. Dari kata kolera berarti menyebabkan penyakit kolera. Kolera ini agak mirip dengan disentria ya, hanya bedanya adalah kalau kolera itu yang keluar itu adalah air seperti ini ya. Berbeda dengan disentria yang dia masih dalam bentuk ada ampas-ampasnya. Tapi kalau dia udah dalam bentuk cair seperti ini bisa maka kita bisa patut menduga bahwa itu adalah penyakit kolera yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Karena yang dikeluarkan adalah air dalam jumlah yang banyak, maka biasanya orang-orang yang mengalami kolera itu dia akan lemas sekali karena di tubuhnya kekurangan cairan. Maka pertolongan pertama pada anak-anak atau orang yang terkena kolera itu adalah dengan meminumkan air yang banyak, ditambahkan Oralit. Atau kalau mau versi mahalnya kalian bisa gunakan Pocare Sweat, tapi harganya mahal ya, dibandingkan dengan Oralit yang murah dijual dalam bentuk saset-saset kalau Oralit. Penyakit berikutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Dari kata typhi berarti tipes. Nah, Salmonella typhi ini atau tifus ini dia menyerang ke sistem pencernaan makanan. Makanya kemudian cara mengidentifikasi seorang anak atau seseorang manusia itu mengalami tipes atau tidak, itu biasanya dipencet atau ditekan di daerah perutnya. Kalau dia merasa sakit berarti peluangnya kemungkinan besar dia mengalami tipes. Tentu gejala-gejala lainnya juga harus dilihat ya, dan perlu juga dengan pemeriksaan dokter yang lebih intensif. Bakteri yang merugikan berikutnya adalah Propionibacterium acnes. Dari kata acne berarti jerawat ya. Jerawat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah tersumbatnya kelenjar minyak akibat kotoran atau debu yang menempel di daerah muka atau wajah, sehingga seharusnya minyak itu dikeluarkan, tapi kemudian terhambat sehingga kemudian timbullah jerawat. Yang kedua bisa dikenakan karena faktor hormonal ya, yang sedang bergejolak atau mengalami fluktuatif. Umumnya terjadi pada anak-anak yang masuk masa remaja. Dan ketiga, bisa juga disebabkan karena infeksi bakteri yaitu Propionibacterium acnes. Saran saya pada saat kalian kena jerawat itu jangan dikope ya, karena kalau dikope itu akan menimbulkan bekas bopeng seperti ini dan tidak akan bisa hilang sampai dengan kalian tua, itu nggak akan hilang. Jadi saran saya pada saat kalian kena jerawat biarkan saja gitu, hanya paling berapa minggu itu akan hilang dibandingkan kalian tidak akan hilang seperti ini bopeng ini seumur hidup kalian. Ya, penyakit berikutnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pallidum. Ini akan menyebabkan penyakit yang namanya sifilis atau dikenal juga di Indonesia dengan istilah raja singa. Dan sifilis atau raja singa ini itu menular melalui kontak fisik dengan luka pada penderita. Jadi kalau ada penderita sifilis kemudian lukanya bersentuhan dengan kita, maka peluangnya besar sekali kita akan terkena juga di daerah yang bersentuhan tadi. Ya, sifilis atau raja singa ini tidak hanya menyerang pada alat kelamin, tapi juga bisa menyerang pada bagian-bagian tubuh lainnya yang terbuka atau terekspos. Bisa misalnya di dada seperti ini nih, sifilis ini seperti ini nih, timbul luka-luka seperti ini nih yang ada pinggir-pinggirnya seperti ini, ada kawahnya. Ini menandakan sifilis. Dan yang paling umum sih biasanya emang di alat kelamin ya, seperti ini ya. Ini agak sedikit saya sensor ya supaya tidak pornografi. Ini pada penis manusia ya. Laki-laki ini sifilis nyebabin kayak nanah seperti ini di luar ya. Ini bisa benjolan seperti ini sifilis nih. Kalau di alat kelamin wanita nih sifilis seperti ini ya, jadi memerah atau meradang seperti ini vaginanya. Bakteri berikutnya yang menyebabkan penyakit adalah Neisseria gonorrhea, di mana bakteri ini akan menyebabkan penyakit yang dikenal dengan istilah kencing nanah atau gonore. Nah, kalau raja singa itu nyerangnya di daerah luarnya, kalau Neisseria gonorrhea itu justru
menginfeksi pada saluran kencing pria ataupun wanita. Bisa juga di leher rahim, di rektum, bisa juga di tenggorokan, di daerah mulut ya. Dan juga bisa menyerang daerah konjungtiva atau daerah bagian putih dari mata ya. Mata itu kan ada putihnya itu ya. Nah biasanya Neisseria gonorrhea yang menyerang pada wanita, terutama di daerah kelaminnya, itu menyebabkan penyakit keputihan ya, seperti ini. Ini keputihan nih, cairannya keluar. Dan ini sangat gatal. Nah kalau di laki-laki itu penisnya, karena dia menyerang saluran kencing ya, maka kemudian saluran kencing ini akan terinfeksi dan kemudian menimbul nanah, maka keluarlah nanah dari saluran kelaminnya seperti ini. Nah ini nanahnya seperti ini. Maaf saya sensor sedikit. Nah ini nanahnya seperti ini. Inilah kenapa kemudian gonorrea dikenal juga dengan istilah penyakit kencing nanah. Ya, bakteri berikutnya yang merugikan adalah Bacillus anthracis dari kata anthraxis, yaitu menyebabkan penyakit antraks, umumnya menyerang pada hewan memamah biak ya, seperti sapi. Ya, jadi untuk bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit itu sebenarnya gampang sekali. Kalian tinggal lihat aja nama-nama belakangnya itu biasanya menandakan nama penyakitnya. Ya, untuk penyakit antraks ini sebenarnya sangat menyeramkan sekali ya. Begitu kemudian kena pada hewan, maka dia bisa menyebabkan kematian dalam hitungan beberapa hari. Pada manusia juga kalau misalnya kena, itu bisa menyebabkan luka yang cukup fatal ya. Seperti ini, pada saat terjadi luka, maka bakteri antraks bisa masuk ke tangan dan menyebabkan infeksi yang serius pada daerah yang terluka tadi dan melebar kemana-mana. Ya, pada daerah muka juga jadi seperti ini untuk kalau terkena antraks. Ya, demikian video pembelajaran kita yang kedua, yaitu ngebahas tentang cyanobacteria beserta peran bakteri dalam kehidupan, yaitu peran yang menguntungkan maupun yang merugikan. Selesai sudah materi kita tentang Kingdom Monera. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Saya doakan kalian sukses belajarnya, dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan, dan dibaguskan nilai-nilai kalian. Demikian, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.